Hari ini beberapa orang kader PDI Perjuangan akhirnya melaporkan Budi Ari ke Bareskrim terkait pencemaran nama baik, karena sebelumnya beredar rekaman viral sekali suara Budi Ari yang menyebutkan bahwa otak dari judol ini adalah PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Entah itu otak dari operasi judi online atau otak dari framing atau fitnah dari surat dakwaan jaksa yang kemudian menyeret Budi Ari, dan disebutkan bahwa Budi Ari mendapatkan fee sebesar 50% dari pengamanan website judi online. Itu tidak terlalu jelas, tapi intinya Budi Ari dalam rekaman tersebut menyebut PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Saya akan bongkar semuanya, kata Budi Ari dalam rekaman tersebut. Dan hari ini, karena ini sudah beredar viral di masyarakat, kader-kader PDI Perjuangan akhirnya melaporkan Budi Ari, dan ini akan menjadi satu kasus baru sendiri. Jadi judi online itu satu kasus, dan ini kasus yang berbeda, yakni pencemaran nama baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari pernyataan Budi Ari ketika dia sudah masuk dalam surat dakwaan jaksa, itu Budi Ari sebenarnya tidak terlalu yakin juga untuk menyebutkan pihak-pihak lain yang dianggap terlibat dalam pengamanan atau operasi judi online. Kalau kita ngelihat dari tingkah atau gaya bicara Budi Ari ketika diwawancara sama Kompas di program Gaspol, dia nggak pede untuk menyebutkan nama PDI Perjuangan. Dia hanya bilang ada Partai Mitra Judol di Senayan, gitu ya. Dia nggak berani menyebut nama PDI Perjuangan. Padahal kalau dia sudah yakin, sudah punya data dan bukti, ya silahkan saja disebut, gitu. Tapi Budi Ari nggak yakin dengan itu. Makanya kemudian hanya menyebut Partai Mitra Judol, dan itu ada di Senayan. Dan pernyataan ini ternyata kemudian tidak hanya membuat PDI Perjuangan yang marah, tapi semua partai, bahkan termasuk Partai Demokrat, itu juga tersinggung dan kemudian meminta agar jaksa segera memproses Budi Ari secepat-cepatnya, karena dalam surat dakwaan jaksa yang sudah pasti berdasarkan fakta dan bukti di lapangan, seharusnya itu sudah cukup untuk kemudian menjerat Budi Ari. Jadi bahkan Demokrat yang sebenarnya dalam suasana politik biasanya berbeda atau bertolak belakang jauh sekali dengan PDI Perjuangan, tapi untuk kasus ini Demokrat juga ikut meminta agar Budi Ari segera diproses. Jadi mungkin karena saking tersinggungnya, gitu, karena dianggap semua partai itu menjadi tersangka dari mitra judi online hari ini yang ada di Senayan. Nah, Budi Ari sendiri dalam pandangan saya ketika dia menyebut nama PDI Perjuangan dan Budi Gunawan, itu sebenarnya hanya kemarahan sesaat, gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya nggak terima nama dia diberitakan di banyak media, tapi kemudian dia tidak bisa protes kemana-mana, hanya bisa protes kepada salah satu media online yang secara pembaca sebenarnya kecil, tapi dia pengen menunjukkan atau ingin melampiaskan kemarahannya. Budi Ari itu cuma pengen ada satu sosok atau korban yang bisa dia omelin tuh. Makanya kemudian dia sampai marah-marah sampai sebegitunya, dan tujuan lainnya sebenarnya ya cuma untuk mengalihkan isu kayaknya, gitu. Karena saya sangat yakin Budi Ari tidak benar-benar menuding Budi Gunawan atau PDI Perjuangan sebagai otak dari masalah judi online di Indonesia, karena bagaimanapun suka nggak suka itu nggak ada hubungannya. Budi Gunawan dengan PDI Perjuangan itu berbeda, dan kemudian Budi Gunawan hari ini menjadi Menko Polkam, dan itu juga sekali lagi menegaskan bahwa dia bukan bagian dari PDI Perjuangan, sehingga ketika Budi Ari menyerang Budi Gunawan dan sekaligus PDI Perjuangan dalam satu ucapan, ini menunjukkan nampak ada kemarahan yang tidak terkontrol, ada sebuah kepanikan yang dia coba ingin mengalihkannya kepada pihak lain. Karena Budi Ari pada intinya dia nggak suka dalam surat dakwaan jaksa itu ada nama dia, dan kemudian dia coba mengalihin isu tuh. Ya berharap, gitu ya, dengan penyebutan nama Budi Gunawan atau PDI Perjuangan itu netizen bisa ikut meramaikan, bisa ikut gendangnya si Budi, gitu, bisa ikut kemudian mempercayai apa yang disampaikan oleh Budi Ari. Dan kemudian kalau ini bisa dipercaya sama netizen atau sama buzzer-buzzernya Projo, gitu ya, itu kan berharap agar isu ini jadi dilempar kepada PDI Perjuangan dan Budi Gunawan. Tapi sayangnya entah karena buzzernya nggak cukup bensin atau gimana, gitu ya, sayangnya pernyataan Budi Ari dan Projo ini itu tidak disambut positif oleh semua pihak, gitu. Ya mungkin ada buzzer-buzzer sedikit yang kemudian memunculkan, tapi itu tidak bisa disambut sama masyarakat, karena orang-orang jadi nggak ada yang percaya dengan apa yang disampaikan sama Budi Ari, sehingga isu yang mungkin awalnya
punya niatan untuk dialihkan, sampai sekarang itu sama sekali tidak dialihkan. Bukan karena orang-orang tidak pro dengan Pak Jokowi, bukan karena orang-orang tidak anti dengan PD Perjuangan gitu, karena itu kan segmen atau harapan Budi Ari ketika mengucapkan itu, berharap ada orang-orang yang anti PDIP atau orang yang pro dengan Jokowi, pro dengan Gibran. Ketika Budi Ari menyampaikan, wah ini otaknya adalah PDIP dan Budi Gunawan, berharap semua kelompok-kelompok ini bisa menyerang PD Perjuangan atau Budi Gunawan. Tapi ternyata nggak ada. Tapi itu bukan salah mereka, bukan karena mereka nggak anti PDIP, bukan karena mereka nggak pro dengan Pak Jokowi, tapi lebih dari itu semua saya lihat, sekalipun orang-orang yang anti dengan PDIP, sekalipun orang-orang sangat pro dengan Jokowi, tapi dua kelompok yang berseberangan ini itu sama-sama sepakat bahwa mereka tidak pro dengan Budi Ari. Jadi ya meskipun mereka pro dengan Jokowi, nggak pro sama Budi Ari gitu. Begitu juga dengan orang-orang anti PDIP. Mereka mungkin nggak suka dengan PDIP, tapi ketika yang menyerang adalah Budi Ari, ternyata mereka lebih nggak suka sama Budi Ari. Lebih anti dengan Budi Ari. Sehingga isu yang coba dimainkan atau coba dihembuskan oleh Budi Ari lewat suara rekaman itu nggak kemakan. Orang-orang nggak percaya, dan kemudian ini terlihat sangat jelas sekali publik itu nggak ada yang mau mendukung Budi Ari. Nah, setelah situasinya seperti itu, makanya kemudian Deddy Sitorus kemarin menanyakan harta kekayaan Budi Ari. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama Deddy Sitorus ini, sindiran semacam itu sudah banyak sekali ditanyakan oleh netizen. Emang disindir banyak orang Budi Ari ini gitu ya. Dan Deddy Sitorus mempertebal untuk kemudian menanyakan dari mana kekayaan Budi Ari yang sampai ratusan miliar rupiah itu kerja apa gitu. Dan itu Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Des 2045 yang membahas seputar politik pendidikan hingga budaya. Ya, penyampaian dari Bung Ali Furahman tentu menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita bersama, informasi baru yang kita terima ya secara logis, ya masuk akal dan boleh diterima. Dan tentu kalau seandainya nanti punya pendapat yang berbeda dari teman-teman semua, silahkan sampaikan di komentar ini, biar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Nah, terkait Budi Ari yang memang terindikasi menerima 50%, dan itu sudah disampaikan oleh Kejaksaan Agung tentunya, dan seharusnya nggak bisa ngelak lagi, dan ini sudah harus diproses secara hukum dan sudah terdakwa kalau nggak salah beliau ya. Tetapi ya kalau kita melihat proses ini nanti kemana-mana pasti bakal ada aja ya, mungkin yang menerima atau apapun itu. Dan apalagi tadi disampaikan Budi Ari menyebut-nyebut nama PDIP, Budi Gunawan dan lain sebagainya. Tetapi pada hal ini jelas kita tahu bahwa Budi Ari ya memang sudah sedari dulu ya diduga indikasi-indikasinya, dan sekarang baru juga diungkit kembali dan ternyata mendapatkan fee 50% dari judi online ya. Dan kita berharap sebagai masyarakat Indonesia ya, bagaimana ini bisa dituntaskan dengan baik secara hukum, diproses tanpa pandang bulu, dan penegakan hukum bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Karena jelas secara sadar kita mengetahui bahwa banyak juga korban-korban dari judi online ini teman-teman ya. Dari rumah tangga yang hancur ya, dan mungkin banyak korban-korban lainnya yang mungkin tidak sama ya. Ada gajinya, baru gajian udah nggak kelihatan lagi, jadi nyetor ke rumah nggak ada lagi karena ya udah terlanjur main judi gitu ya. Apalagi bisa diakseskan secara online, jadi mudah gitu. Tetapi ya tadi mungkin diiming-imingi top up sekian, menang sekian dan lain sebagainya, tapi tanpa kita sadari bahwa kalau dalam dunia perjudian ya, menang itu hanya bonus ya, kalah sudah pasti harus. Jadi tergantung bagaimana kita. Tapi saran saya teman-teman ya, jangan sampai terjun ke sana. Bagi Anda yang mungkin bagian daripada pemain yang mungkin sudah banyak kehabisan uang, berusaha untuk mengembalikan itu semua, stoplah, berhenti sebelum Anda semakin habis gitu ya.
Dan di sini saya coba melihat bagaimana penilaian teman-teman kita di komentar pada video ini. Saya akan bacakan kepada pemirsa dan kita akan ulas bersama. Kami bagian dari PDIP siap untuk mendukung dan berangkat ke Jakarta karena kami pengurus PDIP merasa tersakiti oleh tuduhan fitnah dari saudara Budiari. Jadi kan sudah ada beberapa kader PDIP yang melaporkan Budiari juga, ya. Ini bisa bakal menjadi momentum bagaimana nanti bisa membongkar. Kita berharap Budiari ikut bernyanyi dalam kasus ini. Barangkali ada juga aliran-aliran dana dari judul ini ke beberapa pihak, barangkali ya, barangkali. Tapi kita nggak tahu, barangkali juga beliau menikmatinya sendiri kalau memang betul ya beliau mendapatkan atau menerima 50% tersebut. Nah, kemudian Presiden Prabowo harus tegas pecat Budiari. Namanya kan ada dalam dakwaan yang dibuat oleh jaksa sebagai aparatur negara. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang berkomentar bahwa pecat Budiari, tendang saja dari kabinet. Orang-orang yang sudah terindikasi kuat jangan dipakai lagi. Takutnya bisa berulang kembali, ya. Jadi banyak sekali komentar-komentar seperti yang sering saya temukan, ya. Kemudian Budiari yang terlalu sombong dan congkak. Kasus judul sudah menjeratnya tapi masih bisa santai-santai. Bagus kalau dilaporkan ke Barreskrim biar mulutnya agar tertata kalau bicara. Apalagi bocor rekamannya kemarin ya, banyak mungkin teman-teman pernah mendengar ya. Luar biasa percakapan itu ya, saya dengar juga. Kemudian setuju PDIP laporkan Budiari ke Barreskrim. Juragannya pengkhianat PDIP disusul penjilatnya menfitnah PDIP. Kelompok pengkhianat dan pemfitnah perusak demokrasi dan ekonomi negeri ini adili Budiari dan layak masukkan ke dalam penjara. Budiari terlalu sombong, songong, sangat jumawa mengerasa di backup Jokowi. Ngomong asal jeplak. Ayo Barreskrim gercep jangan karena ketum projo pengaduan dari kader PDIP dibikin lemot. Saya mengalami dari presiden pertama sampai sekarang dan saya juga tahu bagaimana perjuangan Ibu Megawati melawan Orde Baru. Banyak korban bahkan hilang yang tidak tahu kuburannya. Hanya PDIP lah benar berani di luar pemerintahan dan benar-benar mengawal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menjaga konstitusi. PDIP adalah partai besar, apa dasarnya Budiari nyerempet-nyerempet. Mau nggak percaya gimana perjudian online merajalela di Indonesia? Kalau tidak di-backingi nggak bakalan berkembang. Harus ada kejelasan siapa otak dalam pembakingan judi online tersebut, ya. Jadi nggak mungkin merajalela. Tapi ya itu tadi, kalau kita melihat secara by logika, ya pasti ada lah yang backing-backingi lah gitu ya. Tapi kita nggak tahu siapa orangnya. Makin yakin Budiari dapat fee 50%, rakyat jadi bertanya-tanya apakah hasil Budiari 50% ada berapa persen yang mengalir ke Pak Lurah. Mudah-mudahan segera terungkap setelah Budiari ditangkap. Kita mengharapkan itu ya, semua bisa dibongkar dengan tuntas dengan gamblang sekali ya, secara terang benderang. Kemudian ada beberapa menteri yang mulai panik, apalagi setelah pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo. Niat menjatuhkan PDIP, malah blunder. Selamat datang PDI Perjuangan di kabinet. Budiari ini makmum sama Jokowi. Dulu kan kalau Jokowi ada kesalahan selalu dilempar ke partai, seolah Jokowi nggak salah tapi partainya yang salah. Nah, modus inilah yang ditiru Budiari. Tapi sekarang PDIP udah tahu kalau mereka selalu dijadiin tumbal, mereka melawan dong. Jadi PDIP sekarang melawan. Nah, kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI harga mati.